Selamat pagi adik-adik sekalian, anak-anak dari Komisi Remaja. Kita bertemu lagi di tempat ini. Kebaktian remaja hari ini tidak bisa berlangsung secara dengan liturgi, tapi kita hanya mendengar firman. Dan tema hari ini adalah The Free Servant, memerdekakan hidup. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini, menjelang siang ini ya Tuhan. Bimbinglah hamba-Mu ini Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan seturut dengan kehendak-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang mendengar dan mau merenungkan firman-Mu ini. Bimbinglah hamba Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Kami hamba mohon bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya, The Free Servant. Kita hidup di zaman yang merdeka. Merdeka artinya bebas, ya, begitu. Bebas sebebas-bebasnya. Mungkin ada orang yang seperti itu. Ya, kita memang sudah bebas dari penjajahan seperti di masa lalu. Hampir sudah 3/4 abad yang lalu kita sudah bebas atau sudah merdeka. Kita pernah dijajah dari bermacam bangsa ya, antara lain ada bangsa Belanda, Jepang. Sungguh penjajahan ini membuat kita sengsara. Bangsa Indonesia ini membuat hidupnya begitu sulit, tidak ada kebebasan. Sehingga banyak orang yang pada masa itu ya boleh menjadi pejuang, mereka yang menjadi pahlawan. Jika kita melihat sejarah di masa lalu ya, banyak orang yang berkorban karena untuk ingin meraih kemerdekaan, ingin meraih kebebasan di masa dulu. Para pahlawan sungguh-sungguh terus berjuang dengan banyak menyucurkan darah, keringat, air mata, dan pengorbanan-pengorbanan yang lain. Ya, kita memang untuk meraih kemerdekaan itu begitu sulit pada masa lalu karena tidak ada kebebasan itu. Dan kini setelah hampir 76 tahun kita merdeka di Indonesia ini Tuhan, kalau sebagai manusia 76 tahun sudah tua ya, sudah banyak pengalaman, sudah istilahnya banyak makan asam garam di dunia ini, sehingga mestinya sudah bisa meraih kebebasan, dalam arti bisa lebih bijaksana, bisa lebih, kalau menurut manusia ya, kita bisa lebih bijaksana, bisa lebih mungkin bisa lebih cepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan karena pengalaman yang sudah dialami. Nah, untuk bangsa Indonesia ini sudah merdeka selama hampir 76 tahun, tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya sepertinya belum bisa dirasakan oleh seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia ya. Padahal sesungguhnya selama hampir 75 tahun itu sesungguhnya kita sudah bisa mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kenyataannya itu sungguh jauh dari harapan kita, harapan orang-orang atau rakyat Indonesia ini. Nah, sesungguhnya karena banyak orang yang tidak peduli dengan orang lain.
mereka yang memiliki mereka merasa memiliki kebebasan, memiliki hak, tetapi mereka melupakan kewajibannya. Padahal seharusnya kewajiban dan hak seiring sejalannya. Sehingga kesejahteraan, kemakmuran itu seharusnya bisa dicapai, bisa diraih oleh bangsa ini. Nah, sesungguhnya kewajiban bagaimana yang dilakukan? Ya, kewajiban paling tidak kita harus peduli satu terhadap yang lain, terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita bisa tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menghargai hak orang lain, sehingga kita harusnya memiliki rasa toleransi, memiliki rasa saling untuk membantu dan sebagainya, sehingga penderitaan, kemiskinan, kesulitan dari bangsa atau sebagian besar rakyat ini boleh diminimalisir gitu ya, kira-kira. Jika banyak orang yang mau melakukan hal-hal seperti ini, sehingga kemakmuran, kesejahteraan boleh dinikmati oleh rakyat Indonesia. Ya, banyak contoh ya, orang-orang yang tidak peduli satu dengan yang lain. Seperti misalnya di jalan raya, mereka yang naik kendaraan, baik motor maupun mobil, seenaknya mereka menggunakan jalan seolah-olah mereka memang yang memiliki. Banyak orang yang bilang ya, seperti apalagi anak-anak muda biasanya setan jalanan, raja jalanan, mereka sering merajai jalanan. Bahkan kita ini seperti saya misalnya, yang kalau berjalan di pinggir jalan itu sesungguhnya juga agak takut, karena mereka yang naik motor itu tidak sepertinya tuh tidak peduli lah ada orang di sisi. Jadi kalau mau nyalip tuh shoot gitu. Jadi kita tuh sering takut kalau mungkin kita ke tengah sedikit mungkin tersenggol. Jadi mereka mungkin merasakan haknya di jalanan, kebut-kebutan satu dan yang lain, sering salip-salipan, dan jika yang disalip sering tidak terima dan sebagainya. Ini salah satu contoh. Bahkan trotoar juga kadang mereka naik motor di trotoar, padahal trotoar harusnya untuk pejalan kaki, kan gitu ya. Ya, ini sedikit contoh di Indonesia ini, atau mungkin juga di tempat lain kita tidak akan tahu. Nah, sebagai remaja kita juga perlu untuk belajar menghayati hak dan kewajiban kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Sebagai generasi masa depan bangsa, kita harusnya peduli, kita belajar untuk peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga terlebih-lebih kita sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk merdeka. Ya, kita merdeka yang tidak dipahami sebagai tindakan yang menuntut hak saja, tapi harus dipahami juga bahwa bersamaan dengan panggilan untuk merdeka, juga orang Kristen dipanggil untuk menjadi hambanya, hamba Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, dan kita juga sudah memilih untuk menjadi hamba Allah. Dan menjadi hamba Allah, sesungguhnya seluruh hidup kita ini diberikan untuk mengabdi kepada Allah saja. Dan pengabdian itu dilakukan dengan hati yang penuh syukur. Karena kita harus menyadari ya, kita sudah dimerdekakan menjadi hamba Allah. Sesungguhnya seluruh hidup kita ini harus diberikan untuk mengabdi dengan sungguh-sungguh. Dan dilakukan dengan hati yang penuh syukur, karena kita seharusnya menyadari bahwa kita ini sudah dimerdekakan untuk menjadi hamba Allah, yang sesungguhnya benar-benar kita tidak layak
untuk menjadi hamba sekalipun karena dosa-dosa dan kesalahan kita sebagai manusia. Nah, sebelum melanjutkan, mari kita membaca dari Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan 10. Nah, yang di rumah yang mau ikut membaca, mari dipersilakan untuk membuka Alkitab Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membacak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya, demikian bacaan kita. Ya, di situ di dalam perumpamaan ini seorang hamba dengan tuannya. Yang harus dilakukan seorang hamba adalah harus melakukan tugas-tugasnya tanpa bisa menuntut haknya. Juga tidak boleh mengeluh, karena di masa lalu juga seorang tuan bisa membeli budak di pasar-pasar, dan para budak itu biasanya mereka adalah tawanan-tawanan perang atau seseorang yang karena sesuatu sebab jatuh miskin sehingga harus menjual dirinya agar bisa tetap hidup. Dan seorang budak itu tidak digaji, tapi mereka hanya dipelihara, diberi makan oleh tuannya, dan tidak boleh membantah dan melakukan tugas-tugas yang diberikan tuannya ini. Dari kenyataan ini, maka Yesus ingin merefleksikan peran orang-orang yang mengikut Dia. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10. Kita baca kembali ya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, inilah ayat yang ke-10. Kata kamu ini dari Yesus ini ditujukan pada para pendengarnya yang terdiri dari banyak orang, baik murid-muridnya, bahkan orang-orang Farisi yang ada di sana. Dan hal ini kurang bisa diterima oleh khususnya orang-orang Farisi, karena mereka merasa memiliki hak atas kerajaan Allah. Bukankah mereka adalah umat yang dikasihi Allah? Masakan mereka dibandingkan dengan budak seperti itu ya. Nah, padahal dengan pemahaman seperti ini, mereka yang sungguh sulit menerima ini, padahal dengan pemahaman seperti ini, mereka sesungguhnya juga melakukan pelanggaran, melakukan dosa, dan ini boleh dianggap menjadi budak dosa. Dan sebagai seorang budak, padahal sesungguhnya kita harusnya menyadari keberadaan kita, tidak harus menuntut, padahal budak kan nggak boleh menuntut. Sesungguhnya kita ini bahkan tidak pantas ya dan tidak layak untuk menjadi budaknya Allah. Sekalipun hanya budak, sesungguhnya kita tidak pantas karena dosa-dosa kita sebagai manusia. Nah, Yesus sudah mengangkat kita dari perbudakan dosa kepada kemerdekaan. Dan kemerdekaan ini sungguh harusnya kita patut syukuri, karena Allah yang menjadikan kita ini
Meskipun seorang hamba, tetapi hamba yang merdeka, yang bisa melayani Tuhan, melayani Tuhan yang begitu agung. Sungguh sepantas sekali kita harus bersyukur karena sudah dimerdekakan dari budak dosa. Kita juga harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan semangat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita juga melakukan apa yang berkenan saja yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, sebagai generasi muda dan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dari budak dosa, kita juga memiliki kewajiban, bukan hanya hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Kewajiban untuk memperhatikan orang-orang lain yang ada di sekitar kita untuk bisa mengisi kemerdekaan di negeri ini, untuk kebaikan, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ya, panggilan hidup kita seperti itu seharusnya ya, sebagai rakyat atau sebagai anak-anak Tuhan di bumi Indonesia ini. Juga sebagai hamba Tuhan yang memerdekakan hidup kita, mari kita dengan penuh kesadaran menghadirkan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita di bumi Indonesia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang mau setia kepada Tuhan saja. Dan kami mau melakukan perintah-perintah-Mu saja ya Tuhan. Tuntunlah kami. Dan kami saat ini juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada di rumah, khususnya anak-anak remaja yang mengikuti kuliah atau sekolahnya dari rumah. Biarlah mereka juga setia untuk mengikuti pelajaran-pelajaran dari sekolah atau dari kampusnya masing-masing. Dan mau bersungguh-sungguh untuk belajar, sehingga pada saatnya mereka boleh lulus, boleh selesai kuliah dengan nilai yang bagus, nilai yang baik Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang bisa memperhatikan orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Tuntunlah mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, kesehatan mereka masing-masing Tuhan, juga pekerjaan mereka, sehingga orang tua kami ini dapat membimbing anak-anak remaja ini dengan hati yang bijaksana dan selalu mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di GKI Temanggung ini, untuk ibadah yang sementara ini harus dilakukan secara online. Kiranya ini tidak akan mengurangi iman anak-anak-Mu di GKI Temanggung ini, sehingga mereka pun tetap mengikuti ibadah dengan setia melalui online ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi yang ada, badan-badan pelayanan yang ada. Mereka juga terus dapat bersekutu bersama-sama dan beribadah kepada-Mu senantiasa. Meskipun dengan cara-cara yang baru, karena harus disesuaikan dengan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Berikanlah hikmat, bijaksanaan kepada para pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, agar pemerintah pun dapat mengatasi berbagai masalah, persoalan di negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para dokter, para perawat yang masih harus terus bekerja tanpa henti karena banyaknya pasien-pasien yang harus ditangani. Terlebih mereka yang terpapar COVID-19 yang terus bertambah-tambah dari hari ke hari. Tuhan beri kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk para dokter dan perawat ini agar dapat menyembuhkan mereka yang sakit, karena dengan
pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan saja. Tuhan, Engkau juga memberkati kesehatan mereka, juga keluarga mereka yang selama ini mungkin sulit untuk bertemu dengan anggota keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan bangsa negara kami ini dalam tangan kasih-Mu. Juga seluruh doa kami ini Tuhan, yang tidak sempurna ini, Tuhan kiranya sudi menyempurnakannya. Dan doa ini juga hanya kami mohon dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, demikianlah ibadah firman Tuhan yang bisa kami hamba sampaikan. Terima kasih ya untuk ibadah atau firman yang sudah disampaikan ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.